Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Patricia Putriana Ona, Prodi S1 Farmasi, akan menjelaskan tentang praktikum teori titik leleh. Yang pertama, pengertian teori titik leleh. Titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan suatu atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam kesetimbangan. Berikutnya prosedur percobaan titik leleh. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat corong tangkai pendek 15 cm, corong buser 15 cm, Erlenmeyer 125 dan 200 ml, pembakar bunsen, labu isap 250 ml, kaca arloji, kertas saring. Bahan yang digunakan: asam benzoat murni, asetanilida, naftal alat teile, karbon atau arang atau norit, dan etanol 95%. Berikutnya pembahasan. Yang A. Penentuan titik leleh. Asam benzoat mempunyai molekul-molekul dalam bentuk kisi yang teratur dan diikat oleh gaya-gaya gravitasi dan elektrostatik. Bila asam benzoat tersebut dipanaskan, energi kinetik dari molekul-molekul tersebut akan naik. Hal ini akan mengakibatkan molekul bergetar, yang akhirnya pada suhu suatu tertentu ikatan-ikatan molekul tersebut akan terlepas. Maka kristal benzoat akan meleleh. Asam benzoat memiliki titik didih leleh 122,4 derajat Celcius. Berikutnya B. Rekristalisasi. Pada kristalisasi dari pelarut air, asetanilida yang ditambahkan air panas akan larut, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Setelah didiamkan fitratnya, maka akan terbentuk kristal. Setelah dikeringkan dan ditimbang, maka diperoleh massa 3,14 gram. Setelah dilakukan perhitungan secara matematis, maka dapat diketahui kemurnian asetilena yang dipengaruhi oleh berat pengotor yaitu 1,851 gram dan kadar kemurniannya yaitu 62,98%. Sedangkan kristalisasi dalam pelarut organik, naftalen ditambahkan etanol dan dipanaskan, kemudian ditambahkan norit, lalu disaring dan didiamkan kristalnya, maka berat kristal yang terbentuk adalah 4,836 gram. Setelah dilakukan perhitungan secara matematis, maka dapat diketahui kemurnian asetilena yang dipengaruhi berat pengotor yaitu 0,14 gram dan kadar kemurniannya adalah 96,72%. Berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik dasar dalam pemisahan dan pemurnian zat padat dapat dilakukan dengan rekristalisasi, di mana rekristalisasi yaitu cara kristalisasi secara selektif suatu senyawa dari campuran zat padat, yaitu melarutkannya dalam suatu pelarut yang cocok sekitar titik didihnya, kemudian disaring selagi panas untuk memisahkan zat padat tersuspensi atau tak larut di dalam larutan. Penentuan titik leleh suatu senyawa murni ditentukan dari pengamatan trayek lelehnya, dimulai saat terjadinya pelelehan sedikit, transisi padat cair, sampai seluruh kristal mencair. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.